Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Baik yang terhormat Ibu dosen pengampu pada mata kuliah Ulumul Hadis, yakni Ibu Nur Ainun MAG, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesempatan dan juga nikmat kesehatan. Nah, kemudian salawat beriringan dengan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, dengan tidak memperpanjangkan mukadimahnya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Yolanda dengan NIM 2110201020. Saya berasal dari Kecamatan Siula, Desa Kota Rendah, dan saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas 1A. Nah, berdirinya saya di sini, saya izin untuk menyampaikan atau untuk mempresentasikan tugas saya, yaitu untuk tugas Ulumul Hadis ujian akhir semester. Nah, baiklah, saya Sinanda akan menjelaskan tentang hadis doif dan juga beserta macam-macamnya. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu hadis. Nah, hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Berdasarkan sistematika pembagiannya, hadis dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satunya adalah dilihat dari segi kualitasnya. Dilihat dari segi kualitasnya, hadis dhaif merupakan tingkatan hadis yang tergolong lemah. Berdasarkan sistematika pembagiannya, hadis dhaif dapat dilihat dari segi terputusnya sanad dan juga dari segi terputusnya sanad. Selanjutnya adapun pengertian hadis dhaif. Nah, yang dimaksud dengan hadis dhaif yaitu hadis yang tidak bersambung sanadnya, atau dalam sanadnya itu ada orang yang bercacat. Nah, yang dimaksud orang yang bercacat di sini adalah rawi yang bukan Islam, belum balik, berubah akalnya, buruk hafalannya, dituduh dusta, biasa lalai, fasik atau keluar dari batasan agama, tetapi tidak sampai kepada batasan kufur. Di samping itu, hadis dhaif juga disebut sebagai hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis makbul atau hadis yang dapat diterima. Nah, adapun syarat-syarat hadis makbul ialah rawinya adil, rawinya dobit, meskipun tidak sempurna, sanadnya bersambung, tidak dapat suatu keracuan, tidak terdapat i'lat yang merusak, dan pada saat dibutuhkan hadis yang bersangkutan menguntungkan atau tidak mencelakakan. Nah, poin yang B, hadis dhaif berdasarkan terputusnya sanad. Maksud dari sanad terputus adalah apabila dalam perawinya terdapat perawi yang gugur dari rentetan sanad. Gugurnya perawinya dalam sanad dapat berbeda-beda tempatnya. Ada yang gugur dari awal, dan juga ada yang gugur dari tengah-tengah, dan juga ada yang gugur di akhir. Bisa juga gugur di beberapa tempat secara berurutan atau tidak berurutan. Nah, adapun hadis dhaif berdasarkan terputusnya sanad terbagi menjadi 7 bagian. Nah, yaitu yang pertama ada hadis mauquf. Hadis mauquf adalah hadis yang disandarkan kepada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir. Contoh dari hadis mauquf yaitu yang artinya Yazid bin Haris berkata, tidaklah diterima seseorang yang tidak mempunyai malu. Nah, di samping itu sahabat juga menafsirkan sabda Nabi atau firman Allah, termasuklah ke dalam hadis mauquf ini. Nah, yang kedua ada hadis maqtu. Hadis maqtu adalah hadis yang disandarkan kepada tabi'in atau orang-orang yang sebawahnya, baik dalam perkataan maupun di dalam perbuatannya. Nah, contoh hadis maqtu yaitu haji yang sempurna ialah dengan mengendarai unta. Nah, ini adalah perkataan dari salah satu seorang tabi'in bernama
bernama A'mashi. Nah, yang ketiga ada hadis mu'allaq. Mu'allaq menurut bahasa adalah terikat atau tergantung. Sedangkan menurut istilah, hadis mu'allaq adalah hadis yang seorang rawinya atau lebih gugur dari awal sanad secara berurutan. Adapun contoh hadis mu'allaq yaitu yang berarti Bukhari berkata, Aisyah telah berkata adalah Nabi selalu mengingat Allah pada segala keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini Bukhari tidak menyebutkan rawinya sebelum Aisyah. Antara Bukhari dengan Aisyah ada beberapa orang yang tidak disebutkan namanya. Nah, sebab itu hadis tersebut dinamakan dengan hadis mu'allaq. Baiklah, selanjutnya ada hadis mu'dal. Adapun menurut istilah muhaddisin, hadis mu'dal adalah hadis yang terputus sanadnya dua orang atau lebih secara berurutan. Contoh dari hadis mu'dal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Ma'rifat Ulumil Hadis dengan sanadnya yang terhubung kepada Al-Qanabi dari Malik bahwa telah sampai kepadanya bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hamba sahaya berhak mendapatkan makanan dan pakaian secara ma'ruf atau yang sesuai dan tidak boleh dibebani pekerjaan kecuali yang disanggupinya saja. Hadis ini yang kita dapatkan bersambung sanadnya pada kita selain Al-Muwaddah diriwayatkan dari Malik bin Anas, dari Muhammad bin Ajlan, dari bapaknya dari Abu Hurairah. Letak kemu'dalannya karena gugurnya dua perawi dari sanadnya, yaitu Muhammad bin Ajlan dan bapaknya. Kedua rawi tersebut gugur secara berurutan. Nah, yang kelima ada hadis mursal. Secara etimologi, hadis mursal berarti yang dilepaskan. Menurut istilah, hadis mursal adalah hadis yang dimarfu'kan atau diangkat. Oleh karena itu, tabi'i kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik berupa sabda, perbuatan dan juga takrir, baik itu tabi'i kecil ataupun tabi'i besar. Nah, tabi'i hadis mursal adalah hadis yang gugur dari akhir sanadnya. Seorang perawi sesudah tabi'i. Maksud dari definisi di atas dapat dipahami bahwa seorang tabi'i mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian. Dalam hal ini, tabi'i disebut menghilangkan sahabat sebagai generasi perantara antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tabi'i. Oleh karena itu, ditinjau dari segi siapa yang menggugurkan dan dari segi sifat-sifatnya, pengguguran hadis ini terbagi pada mursal jali, mursal sahabi dan juga mursal kafi. Adapun mursal jali yaitu bila pengguguran yang telah dilakukan oleh rawi atau tabi'in sangat jelas untuk diketahui bahwa orang yang menggugurkan itu tidak hidup sezaman atau semasa dengan orang-orang yang digugurkan yang mempunyai berita. Yang kedua ada mursal sahabi, yaitu pemberitaan sahabat yang dilandaskan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ia tidak mendengarkan atau menyaksikan sendiri apa yang ia beritakan, karena pada saat itu sahabat tersebut masih kecil atau terakhir masuknya ke dalam agama Islam. Nah, yang ketiga ada mursal kafi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in yang hidup sezaman dengan sahabi, tetapi ia tidak pernah mendengar sebuah hadis pun darinya. Nah, selanjutnya ada hadis mudallas. Hadis mudallas adalah hadis yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan bahwa hadis tersebut tidak bernoda. Dengan kata lain, bahwa hadis mudallas adalah hadis yang diriwayatkan dengan tidak menyebutkan nama orangnya atau yang meriwayatkannya dan menukar namanya dengan orang lain. Nah, begitu. Rawi yang berbuat demikian disebut dengan mudallis. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh mudallis disebut dengan mudallas dan perbuatannya disebut dengan tadlis.
Adapun macam-macam hadis sebagai berikut. Yang pertama ada hadis isnad, yaitu bila seseorang rawi yang meriwayatkan suatu hadis dari orang yang pernah bertemu dengan dia, tetapi rawinya disebut tidak pernah mendengar sesuatu darinya. Agar dianggap rawi tersebut pernah mendengarkan, maka ia menggunakan lafaz an fulanin atau anna fulanan yaqulu. Nah, yang kedua ada tadlis syuyuk, yaitu bila seorang rawinya meriwayatkan hadis yang didengarkan dari sang guru dengan menyebutkan namanya, kunyahnya, nama keturunannya, atau dengan menyifati guru tersebut dengan sifat-sifat yang tidak atau belum dikenal banyak orang. Yang ketiga ada tadlis sawiyah atau tajwid, yaitu seorang rawi meriwayatkan hadis dari gurunya yang sikoh atau gurunya yang dipercaya, yang oleh guru tersebut diterima dari guru yang lemah, dan guru yang lemah ini menerima dari seorang guru yang sikoh pula. Tetapi si mudallis tersebut dalam meriwayatkannya tanpa menyebutkan rawi-rawinya yang lemah itu. Nah, yang selanjutnya ada hadis munkati. Nah, hadis munkati yaitu hadis yang tidak disebutkan seseorang perawinya. Sebelum sahabat macam-macam pengguguran ataupun kita. Yang pertama, perawi yang meriwayatkan hadis jelas dapat diketahui tidak sezaman hidupnya dengan guru yang memberikan hadis padanya. Nah, yang kedua, dengan samar-samar yang hanya diketahui oleh yang mempunyai kalimat yang mempunyai keahlian saja, diketahui dengan jalan lain dengan adanya kelebihan seseorang rawi atau lebih dalam hadis riwayat orang lain. Nah, baik, selanjutnya selanjutnya penjelasan tentang urutan hierarkis antara masing-masing hadis tersebut dilihat dari tingkat kedaifannya. Karena sebab hadis itu berbeda-beda kekuatan dan pengaruhnya, maka tingkatan hadis dhaif itu dengan sendirinya berbeda-beda pula. Ada yang kadar kelemahannya kecil sehingga hampir-hampir dihukumi sebagai hadis hasan, dan ada yang terlalu dhaif. Nah, ilustrasi sanad yaitu pencatatan hadis, lalu penutur 4, penutur 3, dan penutur 2 atau disebut dengan tabi'in, dan juga penutur 1 atau penutur pertama yang disebut dengan sahabat, dan juga lalu Rasulullah SAW. Yang pertama ada hadis maqtu, yang kedua ada hadis mursal, yang ketiga ada hadis maqtu, yang keempat ada hadis munqati, yang kelima ada hadis mu'dal, yang ketujuh ada hadis mu'allaq, dan yang terakhir ada hadis mudallas. Nah, adapun kesimpulannya dari pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil ialah adapun hadis dhaif ialah hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis makbul atau hadis yang dapat diterima. Nah, yang kedua, hadis dhaif berdasarkan terputusnya sanad terbagi menjadi 7 bagian. Yang pertama hadis mauquf, yang kedua hadis maqtu, yang ketiga hadis mu'allaq, yang keempat ada hadis mu'dal. Terus yang kelima ada hadis mursal, yang ketujuh ada yang keenam ada hadis mudallas, dan yang ketujuh ada hadis munqati. Nah, karena sebab-sebab kedaifan hadis itu berbeda-beda kekuatannya, pengaruhnya, maka tingkatan hadis dhaif itu dengan sendirinya berbeda-beda pula. Ada yang kadar kelemahannya kecil sehingga hampir-hampir dihukumi sebagai hadis hasan, dan ada yang terlalu dhaif. Nah, baiklah, mungkin itulah dari secara singkat pembahasan saya tentang hadis dhaif dan juga beserta macam-macamnya. Nah, mungkin ada kata-kata saya yang salah dan mungkin terdapat kekurangan di dalam penjelasan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata,